Sebelum gue masuk ke video performance review Tarmac Protect 120 ini, gue mau ngasih catatan sedikit di awal bahwa abas kalian harus ingat sepatu basket Tarmac Protect 120 ini memang ditujukan khusus untuk level pemula. Ingat ya, khusus untuk level pemula. Halo abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Dan di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Tarmac Protect 120. Nah, kalau biasanya gue mulai dari traction, di video kali ini bakalan berbeda sedikit. Gue akan mulai dari support karena menurut gue ini adalah poin yang paling plus, yang paling spesial dari sepatu basket Tarmac Protect 120 ini. Dan menurut gue udah on point banget nih si Tarmac bikin sepatu ini yang dikencengin supportnya dulu. Karena kan sepatu ini untuk pemula, seperti yang gue bilang di awal video tadi. Kalau pemula, yang dibutuhin ya support, itu udah paling benar. Karena kan kalau pemula, gerakan-gerakannya masih, kita kan kalau baru mulai main basket, gerakannya bakalan aneh-aneh, bakalan yang off balance, dan itu semuanya rentan cedera tuh. Jadi kalau kita sebagai pemula, menurut gua yang paling kita butuhin dari sepatu basket itu adalah supportnya. Deal, you got a goddamn deal. Nah, di sepatu basket Tarmac Protect 120 ini memang menurut gue yang paling spesial adalah bagian supportnya. Untuk support bagian toe, bagian depan, bisa abas lihat ini setengahnya udah hampir diffuse overlay. Terus juga menurut gue upper materialnya, bahan meshnya itu cukup support ya, cukup tebal dan nggak terlalu lentur-lentur banget. Jadi ketika gue step back atau stop and go, itu kakinya nggak berasa kayak mau molos ke depan tuh. Jadi tetap kejaga. Udah gitu support bagian samping atau bagian lateral ini maksimal banget. Udah ada bahan synthetic leather, terus masih ada sistem web lock. Jadi sistem web lock ini ketika abas kalian ngencengin tali sepatunya, si benang-benang merah yang ada di samping ini bakalan ikut ngencengin nih, ikut ngasih support ke kaki bagian samping kita. Udah gitu ditambah lagi dengan tip U plate yang ada di bagian samping yang warna merah ini yang ada bercak-bercak catnya. Wah gila, ini jadi ketika gue stop pakai kaki samping kayak crossover gitu segala, enak banget. Kakinya berasa stay aja di dalam sepatu tuh, nggak keluar-keluar, nggak geser-geser. Enak banget sih ini support bagian lateralnya, menurut gue maksimal banget. Kemudian untuk support bagian belakangnya ada TPU heel counter dan di bagian luarnya dilapis pakai bahan synthetic leather lagi. Dan meskipun TPU heel counternya kalau gue pencet-pencet sih agak kurang keras, tapi ya udah cukup lah. Soalnya ini sepatunya kan juga high cut ya, jadi ketika abas kalian ngencengin talinya sampai lubang yang paling atas itu sedikit membantu, jadi ankle-nya berasa dipeluk. Meskipun high cut atau low cut sebenarnya bukan syarat utama yang membuat support bagian ankle kita atau bagian heel kita jadi bagus. Sebenarnya itu semua tergantung pada TPU heel counter, tapi ya ada efek-efek dikit lah kalau high cut, berasanya lebih dipeluk lah ya ankle-nya. Di bagian telapak kakinya ini dilengkapi dengan shank plate atau torsional support yang membuat sepatu ini jadi susah dipelintir atau susah nekuk-nekuk gitu, sehingga ini bagus untuk ngesupport telapak kaki kita. Dan gue demen banget nih, meskipun kelihatannya outriggernya kecil banget ya di bagian samping depan sini, tapi sebenarnya base sepatu ini emang udah cukup lebar sih. Jadi stabil-stabil aja tuh, kalau gue lompat-lompat itu mendaratnya berasa stabil banget sih. Untuk tractionnya nothing special, bukan yang perfect stop gitu, tapi masih bisa diandalkan, apalagi kalau abas kalian main di lapangan indoor yang bersih dan juga di lapangan outdoor yang permukaannya kasar. Itu sangat amat bisa diandalkan tractionnya. Paling akan sedikit menemukan masalah kalau abas kalian main di lapangan basket yang permukaannya semenan halus gitu dan berdebu. Nah, kalau ketemu lapangan basket yang kayak gitu, itu abas kalian mesti rajin-rajin wipe off. Karena ini memang pola tractionnya gampang ngangkat debu nih, gampang ketempelan debu. Jadi, mesti rajin banget nge-wipe off. Kalau habis di wipe off, kinerja tractionnya jadi oke sih, jadi better. Kemudian untuk durability-nya ini sih udah pasti sadis. Ini kayak, wah udah kayak awet seumur hidup deh, lebaynya gitu. Nah, karena abas kalian bisa lihat ini pola tractionnya tebel-tebel gitu kan. Dan setelah gue pakai beberapa kali pun tidak ada tanda-tanda berkurang gitu,
terkikis atau ada yang kebaret, somplak gitu, nggak ada sih. Bener-bener kondisinya masih ya udah kayak pertama kali pakai aja, paling kotor aja sih ini. Kemudian bahan rubber outsole-nya nggak terlalu squeaky, tapi masih ada lah bunyinya dikit-dikit. Untuk transisi dari heel ke toe-nya ini nggak smooth-smooth banget, gue sih kurang suka ya. Jadi bagian bawahnya ini flat banget, kemudian cuma ada sedikit rounded di bagian heel, dan di bagian toe-nya malah hampir nggak rounded sama sekali. Jadinya kayak kaku gitu, jadi ketika gue lari gitu, pengen lari cepet, ini berasa nampar-nampar lantai gitu loh, ngeplak-ngeplak lantai, jadi kurang smooth. Paling kebantu sedikit sama bahan rubber outsole-nya sama upper materialnya yang emang gampang ngeflex tuh, gampang nekuk, jadinya ya kebantu sedikit lah. Untuk cushionnya juga nothing special, tapi juga nggak jelek. Tidak sejelek, kalau boleh dibandingin tuh nggak sejelek kayak Nike Flyby Low atau Nike Flyby Mid, tidak sekeras itu. Ini masih ada sedikit empuk-empuknya dan sedikit bouncy-nya. Kemudian cushioningnya berasa tebal di bagian heel, di bagian belakang. Terus kalau di bagian forefoot itu berasa tipis, jadi court feel-nya nggak hilang, kita masih berasa napak tanah tuh. Cuma jujur aja, impact protection-nya kalau buat gue yang tuir ini, pemain tuir ini, agak-agak kurang sih. Kalau abis pakai sepatu ini gue berasa tuh tumit gue sama dengkul gue agak nyut-nyutan. Tapi nyut-nyutannya nggak parah, masih ada lah, masih ada impact protection-nya, cuma nggak bagus-bagus banget. Terus lanjut ke materialnya sih menurut gue oke banget dengan harga 540.000 ya. Ini kan ini mesh uppernya sih zero break in time, terus juga breathable, jadi enak banget deh buat dipakai main seharian. Apalagi kalau abah sekalian ada yang pengen pakai sepatu ini buat casual gitu, mau pakai jalan-jalan seharian, ini sih breathable, terus juga lumayan lentur, jadi oke sih menurut gue. Untuk material uppernya, material tali juga oke, nggak lepas-lepas. Udah gitu padding di lidahnya ternyata cukup. Pada saat gue ngencengin tali sepatunya pun juga nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki, thanks to padding lidahnya yang cukup tebel. Kemudian padded collarnya juga menurut gue udah cukup tebel, jadi berasa nyaman tuh sekitaran ankle. Apalagi kan ini high cut ya, kalau paddingnya nggak tebel tuh pasti nggak enak deh. Untungnya ini paddingnya tebel, jadi sekitaran ankle berasa nyaman tuh, ada empuk-empuknya. Terus juga jadi mencegah masalah heel yang suka molos-molos gitu. Kalau paddingnya ketipisan kan heelnya bisa molos-molos tuh, di sepatu ini enggak sih. Terakhir untuk fitnya, ini sih fitnya true to size. Gue biasa pakai Nike 43 dan di sepatu ini pun juga pakai 43. Memang masih ada sedikit ruang kosong di bagian toe, tapi nggak masalah, nggak banyak-banyak banget. Untuk bagian atasnya juga nggak bubbly banget, nggak yang gelembung gitu, jadi sisa ruangannya juga sedikit di bagian atas, dan di bagian kanan kirinya juga udah pas banget, jadi enak fitnya. Untuk yang kakinya lebar, mungkin kalau abah sekalian nggak upsize bakalan berasa fitnya ngepres, kalau memang suka fitnya ngepres. Tapi kalau nggak suka boleh consider upsize setengah. Kemudian lockdownnya juga asik banget nih. Ini kan sepatunya high cut, terus talinya kan banyak banget nih, lubang talinya juga. Jadi ketika abah sekalian ngencengin tali sepatunya sampai paling atas, dan udah beres deh, pokoknya ngencengin tali sepatunya udah dapet nih kencengnya. Wah udah, kakinya udah berasa kayak dikunci aja gitu. Jadi lockdownnya menurut gue asik banget sih ini. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Tarmac Protect 120 ini. Menurut gue dengan harga 540.000 ini sangat amat worth it. Dan meskipun traction sama cushioningnya nothing special, biasa aja, tapi menurut gue supportnya luar biasa. Dan seperti yang gue bilang tadi, kalau untuk pemain pemula memang yang paling dibutuhkan adalah support sih, karena kan pasti gerakannya masih ngaco-ngaco gitu. Kalau abah sekalian tertarik untuk kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Abah sekalian akan langsung diarahkan ke websitenya Decathlon Indonesia. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus supaya gue makin semangat bikin konten-konten selanjutnya dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like and share semua video-video yang udah Abas tonton di sini, dan silahkan tinggalkan komentar Abas kalian di kolom komentar, mau curhat kek, mau nanya-nanya, apapun lah.
I'm Ferdi Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.